Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan kisah perjalanan Tangsang untuk menguasai kekuatan roh pelindungnya. Setelah diduga membunuh anak Pak Wali Kota, Tangsang dan beberapa temannya memutuskan untuk mencari akademi yang bisa menerima mereka sebagai murid untuk dapat menguasai kekuatannya. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pria itu lalu menghentikan pertarungan dan ternyata dia adalah Master Roh yang memiliki 7 cincin dan pertarungan itu adalah ujian awal untuk masuk ke Akademi Silangki. Dia lalu memanggil Oshike dan satu orang lagi senior mereka yang bernama Daimubai, seorang murid yang memiliki 3 cincin roh yang mana mereka juga bekerja sama dalam sandiwara tersebut dengan tujuan untuk menyaring murid-murid yang tidak memiliki mental bertarung tinggi. Jadi akhirnya mereka yang tidak kabur dari pertarungan tersebut dinyatakan lolos menjadi murid dari Akademi Silangki. Keesokan harinya mereka semua tiba di sebuah desa di mana desa terpencil itu adalah tempat Akademi Silangki melakukan kegiatan belajar mengajarnya. Sini salah satu murid yang agak lumayan bernama Hulina pergi untuk berbicara secara privat dengan kepala akademi. Ternyata dia adalah murid dari Balai Roh Pelindung dan datang bersama Su Yuntao yang berperan menjadi pengawalnya. Hulina berkata kalau dia datang atas kemauan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Balai Roh Pelindung, karena dia tahu kalau Akademi Silangke tidak mau bekerja sama dengan Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, setelah diiming-imingi uang untuk membantu perekonomian akademi, kepala akademi akhirnya mengizinkannya berada di sana dengan syarat Su Yuntao tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di sana. Tangsang yang tidak sengaja melihat Su Yuntao keluar dari ruangan Pak Kepala Akademi lalu memutuskan untuk pergi ke kota dan mencari tahu tentang Su Yuntao. Begitu sampai di kota, dia malah bertemu dengan Master Xiao yang juga melihat Lina dan Su Yuntao untuk datang ke tempat pendaftaran. Dia mengira kalau orang-orang itu datang untuk mencari Tangsang karena diceritakan di sini walaupun wali kota sudah mati, namun daftar pencarian atas nama mereka masih belum dihapus dan mereka masih menjadi buron. Karena Master Xiao mencurigai kedua orang yang berasal dari Balai Roh Pelindung, dia lalu memutuskan untuk ikut ke akademi dan menemui kepala akademi. Di sini diperlihatkan kepala akademi yang cukup kaget melihat kedatangan Master Xiao. Ternyata mereka adalah teman lama yang bertahun-tahun tidak bertemu. Singkat cerita, Master Xiao memutuskan untuk tinggal di akademi demi mencari tahu lebih lanjut tentang keperluan Balai Pelindung dan sambil menjadi guru teori di sana. Lanjut, di dalam asrama diperlihatkan sedikit perselisihan antara Daimubai dan Tangsang. Dia mencurigai Tangsang adalah penganut ilmu terlarang karena sebelumnya di penginapan dia melihat jurus yang dipakai Tangsang bukan berasal dari roh pelindungnya. Pada malam harinya, Master Xiao tidak sengaja mendengar kepala akademi yang sedang berbicara dengan seorang warga desa. Diceritakan di sini bahwa ternyata uang yang dihasilkan akademi diberikan kepada warga desa. Hal itulah yang menyebabkan Akademi Silangki terlalu terlihat kekurangan dana. Beberapa hari berlalu, di akademi murid-murid masih belajar teori dari Master Xiao. Namun Mubai tampak tidak tertarik dengan kegiatan itu. Dia beranggapan kalau teori tidak akan berguna untuk pertarungan. Lalu kepala akademi yang tampak kecewa pergi menemui Master Xiao. Dia berkata akan mengutus murid-muridnya ke desa sebelah yang menurut laporan sering terjadi hal aneh belakangan ini. Kepala akademi berencana untuk mengetes kemampuan masing-masing dan juga kerjasama tim mereka. Keesokan harinya mereka semua pergi ke desa itu. Di sana mereka hanya menemukan ayam kampung yang jumlahnya lumayan banyak. Tanpa terlihat ada warga desa yang merawat dan sebuah rumah bekas terbakar yang kondisinya mencurigakan.
Jadi mereka pergi menemui kepala desa di sana dan meminta penjelasan tentang kejadian di desa tersebut. Awalnya kepala desa hanya berkata kalau itu hanyalah kebakaran biasa. Namun berkat ketelitian Tangsang, dia akhirnya mengakui kalau itu bukanlah kejadian biasa. Pak kepala desa bercerita pada saat kebakaran terjadi terlihat sosok makhluk yang menyerupai asap dengan mata yang merah. Di sini tidak ada yang mengetahui tentang makhluk tersebut. Satu-satunya korban yang selamat dari kejadian itu adalah seorang anak yang menurutnya setelah kejadian itu mulai bertingkah aneh. Para murid lalu berpencar untuk mencari anak tersebut yang diketahui bernama Ma Hongjung. Dan Hulina yang lebih dulu menemukan anak itu sekaligus makhluk yang mereka cari di dalam sebuah rumah. Namun setelah Tangsang sampai ke tempat itu, Ma Hongjung dan makhluk itu sudah kabur. Di sini Hulina berkata kepada Tangsang dia mengaku melihat anak itu, namun dia membiarkannya pergi. Hulina merasa kalau itu bukan urusannya karena dia hanya murid tambahan di Silangki. Dia mengaku hanya tertarik pada makhluk yang dilihatnya tadi. Lalu pada malam harinya Tangsang pergi menemui kepala desa untuk menanyakan tentang Ma Hongjung. Namun Pak kepala desa selalu mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana anak itu bersembunyi selama ini. Di sini Tangsang menjadi agak curiga dengan Pak kepala desa itu. Dia lalu berbicara kepada Dai Mubai tentang penemuan Hulina dan ayam di desa itu yang sangat mencurigakan gerak-geriknya. Dugaan Tangsang ternyata benar. Di sini Pak kepala desa menyembunyikan Ma Hongjun dan memberikannya semacam ramuan aneh kepadanya. Sementara itu, Hulina yang masih warawiri di desa tidak sengaja melihat kepala desa diikuti oleh makhluk asap itu. Dia lalu mengikuti makhluk asap yang kabur ke dalam rumah sampai dia menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain diperlihatkan Yuqing si mbak-mbak kucing yang sedang berbicara dengan Dai Mubai. Di sini dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu kenapa dia ingin mengalahkan Dai Mubai. Ternyata Yuqing adalah calon istri dari Dai Mubai, korban dari perjodohan kedua orang tuanya, dan dia berniat mengalahkan Dai Mubai untuk membatalkan perjodohan mereka. Padahal diceritakan kalau Dai Mubai juga tidak mau dijodohkan dan dia juga udah lupa dengan Yuqing. Di saat yang bersamaan, Hulina datang dan melihat Tangsang dan Xiao sedang menguping. Xiao lalu memberitahukan apa yang baru saja dia dengar. Hulina yang dari awal masuk akademi tertarik dengan Dai Mubai jadi semakin penasaran. Lalu Hulina pergi menemui Dai Mubai. Dia memberitahukan tentang makhluk yang dia lihat dan bersedia mengantarkan Dai Mubai sampai ke sana. Dengan syarat Dai Mubai harus menceritakan tentang perjodohan itu kepadanya. Mereka berdua lalu pergi ke rumah yang ditemukan Hulina sebelumnya. Tangsang dan Xiao yang dari tadi menguping juga mengikuti mereka dari belakang. Ternyata di balik pintu di dalam rumah tersebut ada sebuah dimensi lain yang diciptakan oleh makhluk asap yang sedang mereka cari. Tangsang dan Xiao lalu masuk ke dalam untuk menyusul Dai Mubai. Dai Mubai dan Hulina yang lebih dulu masuk ternyata sedang bertarung dengan makhluk tersebut. Diperlihatkan Dai Mubai sudah tidak sadarkan diri setelah terkena serangan. Tangsang yang baru sampai langsung menolong dan menggendong Dai Mubai balik ke desa. Keesokan harinya saat tersadar, dia bercerita kalau saat bertemu makhluk itu, Hulina lebih dulu menyerangnya sehingga makhluk itu menyerang mereka berdua. Dai Mubai lalu disembunyikan oleh Oshike yang ternyata memiliki roh pelindung bertipe support atau penyembuhan. Singkat cerita, mereka lalu pergi mencari Ma Hongjung yang dicurigai Tangsang berada di rumah kepala desa. Dan benar saja saat mereka memeriksa bagian belakang rumah, mereka menemukan Ma Hongjung yang sedang bersembunyi di sana. Di sini mereka memperkenalkan diri dan mengajaknya berbicara. Mereka cukup kaget karena Ma Hongjung berkata kalau makhluk yang mereka cari sebenarnya adalah ayahnya, seorang master roh yang gagal bermutasi dan menjadi monster. Setelah mengetahui kalau mereka datang untuk membantu, Ma Hongjung lalu menceritakan semua tentang kebakaran dan kepala desa yang selama ini menyuruhnya bersembunyi dari mereka. Singkat cerita, mereka semua lalu membawa Ma Hongjun ke ruang dimensi untuk mencari ayahnya. Dan di saat yang bersamaan, Oshike yang tidak ikut ke sana diberikan obat tidur oleh Pak Kepala Desa. Di sini Pak Kepala Desa sudah menyadari kalau Tangsang dan yang lainnya telah menemukan ayah dari Ma Hongjun dan tempat persembunyiannya.
Kembali ke rombongan Tangsang, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk tersebut. Dai Mubai dan Yu Qing terus menyerangnya, namun Tangsang menyadari sesuatu, lalu dia menghentikan serangannya dan membantu makhluk itu menghindari serangan Dai Mubai. Tangsang meyakini kalau sebenarnya makhluk itu tidak berniat melawan mereka, karena sebenarnya dia selalu diserang lebih dahulu. Dia juga mengetahui kalau selama ini mereka diawasi oleh ayam-ayam di desa itu, karena ayam-ayam itu ternyata adalah pelindung milik warga desa. Saat Pak Kepala Desa yang datang menyusul diam-diam menarik Ma Hongjun saat Tangsang dan yang lainnya sedang menghadapi makhluk asap itu. Dia lalu menghasut Ma Hongjun untuk tidak mempercayai orang-orang dari Silangki. Dia juga menahan Oshike yang akan digunakannya sebagai sandera. Namun saat Pak Kepala Desa sedang membawa Ma Hongjun ke sebuah rumah, ternyata Hulina dan Xiaowu mengikutinya dari belakang. Setelah Ma Hongjun masuk ke rumah itu, Hulina lalu membuat pingsan Pak Kepala Desa. Mereka berdua lalu mengintip ke dalam rumah dan ternyata di dalam terdapat roh pelindung legendaris, yaitu Pinik Iblis. Roh pelindung itu adalah milik leluhur desa yang diberikan secara turun-temurun dan sekarang diwariskan kepada Ma Hongjun. Singkat cerita, akhirnya Ma Hongjun berhasil menyerap roh pelindung itu. Namun karena sebelumnya dia telah dihasut oleh Pak Kepala Desa dan ditambah belum bisa mengontrol kekuatannya, dia lalu menyerang Tangsang dan yang lainnya. Di tengah pertarungan, ayah dari Ma Hongjun berusaha untuk masuk ke tubuh anaknya. Dia berusaha untuk membantu mengendalikan kekuatan roh pelindung Phoenix Iblis. Diperlihatkan saat berhasil merasuki tubuh Ma Hongjun, ayahnya berusaha menyadarkan Ma Hongjun bahwa sebenarnya kepala desalah yang membuatnya menjadi seperti ini, dengan terus-menerus diberikan ramuan yang sama yang juga diberikan kepada Ma Hongjun. Ramuan itu berfungsi untuk membangkitkan mutasi dari roh pelindung seseorang. Diceritakan di sini, roh pelindung seseorang bermutasi, maka kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih hebat. Namun jika gagal dan tidak mampu menampung bebannya, orang tersebut akan mati. Jadi akhirnya Ma Hongjun sadar. Namun dikarenakan emosinya yang tidak stabil dan belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatannya, dia malah membakar tempat di sekelilingnya dan membahayakan seluruh desa. Di saat yang bersamaan, Pak Kepala Akademi datang dan dengan kekuatannya dia berhasil menjatuhkan Ma Hongjun. Kepala Akademi mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menyadarkannya. Kekuatan Ma Hongjun yang besar dan tidak terkontrol dapat membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak juga tersadar, maka tidak ada pilihan lain selain menghabisinya. Lalu Tangsang yang mendengar hal itu memilih untuk menyadarkan Ma Hongjun, walaupun itu berarti harus melukai dirinya sendiri. Dan setelah berjanji akan merawatnya dan menjadi keluarganya di akademi, akhirnya Ma Hongjun tersadar dan menarik kekuatan roh pelindung. Berlanjut, setelah situasi mulai kondusif, mereka mulai menginterogasi kepala desa tentang ramuan yang dipakainya. Dia mengaku ramuan itu adalah pemberian dari seseorang bernama Bule yang bisa ditemui di arena roh yang berada di kota. Singkat cerita, setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Pak Kepala Desa, Ma Hongjun bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup barunya. Mereka semua akhirnya kembali ke akademi. Setelah resmi menjadi murid, Ma Hongjun lalu mengerjakan tugas pertamanya bersama Oshike, yaitu mencuci pakaian. Saat mereka sedang mengobrol-ngobrol, dari belakang muncul seorang perempuan yang juga lumayan yang menanyakan Akademi Silangki. Perempuan itu bernama Ning Rongrong. Dia adalah putri dari salah satu 7 klan terkuat yang paling berkuasa yang ada di dunia Duluo. Klan itu bernama Cahaya Dipau dan terkenal dengan roh pelindung Pak Kudanya yang bertipe support. Saat Ning sedang memperkenalkan dirinya, tiba-tiba Ma Hongjun kumat lagi dan lepas kendali atas roh pelindungnya. Di sini Mubai muncul dan langsung menyerangnya dengan maksud untuk membuatnya pingsan. Saat Mubai akan mengeluarkan jurus petirnya, ternyata Ma Hongjun sudah pingsan duluan dan berhasil ditenangkan. Kembali ke Ning Rongrong, dia akhirnya bertemu dengan kepala akademi dan memberikan surat dari ayahnya yang isinya adalah permintaan untuk menerima Rongrong jadi muridnya di akademi dengan imbalan semua hutangnya kepada klan akan dianggap lunas. Karena sama-sama memiliki roh pelindung support, Rongrong disuruh melakukan latihan pertamanya bersama Oshike, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Namun sebelum selesai satu putaran, dia memutuskan untuk cabut dan jalan-jalan ke kota
kota, sementara Oshike tetap melanjutkan latihannya. Singkat cerita, saat malam hari semua murid dikumpulkan di halaman bersama Oshike yang tampak kelelahan karena baru saja selesai lari keliling desa. Di saat yang bersamaan, Ning juga baru kembali dari ngabuburit di kota. Tujuan kepala akademi mengumpulkan mereka semua adalah untuk memberikan pelajaran pertama bagi Rongrong. Di sini kepala akademi sudah menduga kalau kepribadian yang Rongrong yang layaknya putri kerajaan, yaitu manja-manja, dan dia juga mengetahui kalau Rongrong telah berbohong dan tidak menyelesaikan latihan larinya. Kepala akademi lalu menantang Ning Rongrong untuk menunjukkan dirinya memang pantas berada di akademi karena semua murid yang ada di sana lebih kuat daripada Ning Rongrong. Jika dia menolak untuk patuh, maka dipersilahkan untuk keluar dari sana sekarang juga. Setelah pertemuan itu, Daemubai dan yang lainnya diam-diam pergi ke arena pertarungan roh di kota. Sementara Oshike pergi menemui kepala akademi dan membujuknya untuk tidak mengusir Ning. Di sini kepala akademi menjelaskan kalau dia hanya mengetesnya saja dan tidak berniat untuk benar-benar mengeluarkannya. Lalu Oshike pergi menemui Rongrong. Di sini mereka ngobrol dan Rongrong mengatakan kalau dia juga tidak berniat untuk pergi. Dia masih meyakini kalau dia lebih kuat dari Oshike. Rongrong lalu menunjukkan roh pelindungnya yang berupa pakuda cahaya 7 tingkat. Tiap tingkat dari roh pelindung itu memiliki manfaat masing-masing. Saat ini dia baru bisa menggunakan 2 tingkat paling bawah, yaitu memberikan kekuatan dan kecepatan. Kembali ke rombongan Daemubai yang sudah sampai di arena pertarungan, Tangsang, Ma Hongjun, dan Xiao Wu berencana untuk melanjutkan kasus dari desa Ma Hongjun dan mencari tahu tentang seseorang yang bernama Bule, orang yang menyuplai obat pada kepala desa. Sementara dia, Mubai ke sana hanya untuk bertarung. Singkat cerita, setelah Ma Hongjun beberapa kali naik panggung, Bule belum juga menampakkan dirinya, walaupun sebenarnya dia sudah mendengar tentang Ma Hongjun dan roh pelindung legendarisnya. Namun dia lebih memilih untuk memantaunya terlebih dahulu. Keesokan harinya mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata berita tentang Master Roh Api yang mengamuk di arena pertarungan sampai ke telinga Pak Kepala Akademi. Ma Hongjun yang merasa bersalah lalu menawarkan diri untuk keluar dari akademi. Namun Pak Kepala Akademi tidak mengizinkannya dengan alasan uang gedungnya belum lunas. Namun Master Xiao punya pemikiran yang berbeda. Dia beranggapan kalau pertarungan di arena masih bisa terus dilanjutkan dengan syarat jika orang yang bernama Bule muncul maka mereka harus melapor dan melibatkan akademi. Di sini diperlihatkan juga ternyata Pak Kepala Akademi diam-diam memasang taruhan kepada Ma Hongjun dan Daemubai. Jadi mereka mulai melatih Ma Hongjun agar bisa mengendalikan roh pelindungnya dan bisa memancing Bule keluar, dan berkat arahan dari Master Xiao, Ma Hongjun berhasil menunjukkan peningkatan pengendalian roh pelindungnya walaupun belum sempurna. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Oshike yang lagi bucin membawakan makanan untuk Ning. Karena penasaran dengan suara berisik di depan, Ning lalu pergi ke depan untuk melihat dan ternyata Ma Hongjun masih terus berlatih bersama Daemubai. Ning berkata kalau latihan itu percuma karena roh pelindungnya tidak sempurna dan karena sifatnya yang terbiasa dimanja di klannya, Ning agak sakit hati begitu ucapannya tidak didengar oleh Daemubai dan Ma Hongjun. Saat kembali ke kamarnya, dia mendapat nasihat dari Yuqing dan setelah curhat-curhat colongan, Ning akhirnya mengerti kalau posisi mereka di akademi semua setara. Tidak ada anak bupati, tidak anak penjual buah, mereka harus saling menghormati. Berlanjut ke Ma Hongjun di arena pertarungan, walau akhirnya dia telah berhasil mengendalikan kekuatannya, namun orang yang mereka cari belum juga muncul, dan karena pada saat itu belum ada BPJS, maka setiap ada korban luka, Ma Hongjun harus membayar kepada panitia dan Ma Hongjun sudah kehabisan barang untuk dibawa ke pegadaian. Di sini Daemubai muncul dengan sebuah ide, yaitu Ma Hongjun harus menantangnya bertarung dan mereka harus bertarung dengan meriah agar bisa menarik perhatian banyak orang. Dan benar saja, saat mereka berdua bertarung, orang bernama Bule memang muncul. Namun di sini dia malah tertarik dengan Xiao Wu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Xiao Wu ke penginapannya setelah pertandingan selesai.
Dalam perjalanan pulang, Tangsang dan Xiao dihadang oleh preman-preman dari daerah situ. Mereka berdua lalu dibawa menemui bule di markasnya. Di sana mereka dapat dengan mudah menghajar preman-preman itu. Lalu Tangsang menanyakan ramuan yang diberikan pada Ma Hongjun dan bule menyuruhnya untuk membuka laci meja di sampingnya. Ternyata laci itu berisi gas beracun dan mengenai Xiao. Bule lalu memberitahukan di mana dia bisa mendapatkan penawar racunnya dengan syarat Tangsang membiarkannya hidup. Keesokan harinya di akademi, Tangsang dan Xiao pergi untuk memberitahukan soal racun tersebut. Di sini Tangsang juga berkata kalau obat penawarnya bisa didapatkan di desa pertarungan bintang. Dengan membawa sebuah surat khusus, Master Xiao lalu memutuskan untuk menyuruh semua murid desa itu dengan alasan membantu Oshike mendapatkan cincin roh ketiganya tanpa memberitahukan keadaan Xiao yang sebenarnya. Ning yang tidak percaya kalau Oshike sudah bisa mendapatkan cincin roh ketiganya lagi-lagi meragukan omongan dari kepala akademi. Kepala akademi lalu meminta Oshike untuk memegang batu roh dan ternyata sama seperti Tangsang, Oshike juga memiliki roh kekuatan penuh sejak lahir. Singkat cerita, Tangsang, Xiao, dan Master Xiao lebih dulu pergi ke desa pertarungan bintang. Begitu sampai di sana, mereka langsung dihadang oleh preman-preman lokal yang berniat untuk merampok. Beruntung, Master Xiao mempunyai alat yang bisa memalsukan jumlah cincin roh, sehingga membuat para preman itu takut dan memilih untuk menyerah. Tangsang dan Xiao lalu mengikuti instruksi yang ada di surat itu untuk bertemu dengan orang yang bisa memberi mereka penawar racun, dan Master Xiao memantau mereka dari kejauhan. Namun Master Xiao tidak sengaja mendengar ada monster roh muncul di jalan menuju desa yang menyerang rombongan Daimubai yang sedang menyusul mereka. Misi akhirnya ditunda. Master Xiao menyuruh mereka kembali ke penginapan dan menunggunya di sana. Sementara dia pergi menyusul rombongan Daimubai. Ternyata preman-preman lokal itu sudah mengintai mereka dari tadi. Melihat Master Xiao pergi dan mereka memanfaatkan momen itu untuk mengepung Tangsang dan Xiao. Lalu tiba-tiba seseorang datang dengan tampilan yang misterius. Ternyata dia adalah orang yang Tangsang cari, yang bernama Yezikyu. Diperlihatkan di sini dengan roh pelindung yang masih misterius dan belum diketahui detailnya. Dia dengan mudah membunuh para preman itu tanpa menyentuhnya. Selanjutnya, pria tersebut memberikan sebuah tugas. Jika dia ingin mendapatkan penawar racun darinya, dia memberikan sebuah botol yang berisi racun dan dia harus memecahkannya di depan Master Roh yang bernama Doguyan yang sedang berada di hutan pertarungan bintang. Malam harinya di penginapan, Tangsang dan Master Xiao yang sedang berdiskusi mendapat kabar dari kepala akademi. Dia mengatakan kalau orang yang bernama Doguyan memiliki 2 bodyguard yang memiliki 7 dan 8 cincin roh. Karena kepala akademi menilai mereka akan menjadi lawan yang sulit, maka dia menyarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Besoknya mereka semua memulai perjalanan di hutan pertarungan bintang. Di sana Oshike diminta kepala akademi untuk menunjukkan roh pelindungnya. Ternyata Oshike memiliki roh pelindung berupa seorang master chef. Roh pelindung bertipe makanan yang dapat memberikan energi. Konon roh pelindung bertipe tersebut jarang ada di dunia Duluo. Selanjutnya di dalam hutan, Master Xiao merasakan kehadiran Su Yuntao melalui penciuman roh pelindungnya. Dia lalu memutuskan untuk pergi memisahkan diri dari kelompok untuk mencarinya. Sementara murid yang lain melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan diperlihatkan mereka bertemu dengan monster roh ular terbang yang berumur sekitar 1500 tahun. Menurut kepala akademi, monster roh itu sangat cocok menjadi cincin roh ketiga Oshike. Mereka lalu bekerja sama untuk menangkapnya dan film pun bersambung.